Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Des Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya dan semoga dimudahkan semua urusannya. Oke teman-teman, jadi kali ini Kang Deso kedatangan sebuah HP. Inilah adalah HP Vivo Y12. Jadi kendala dari HP ini itu layarnya pecah ya teman-teman, pecah dan masih bisa menyala, hanya saja layarnya ini tidak bisa disentuh teman-teman. Jadi wow, ya memang sudah LCD-nya juga sudah rusak dan ada jelerit-jelerit daripada LCD-nya. Jadi HP ini posisinya mati teman-teman ya, mati. Dan langsung saja untuk proses penggantian pada LCD-nya saya buka dari slot dari kartu SIM-nya. Dan di sini terdapat ada dua kartu Telkomsel dan juga SL. Oke teman-teman, langsung saja saya akan proses pembukaan dari penutup belakang HP Vivo Y12 ini. Oke, dan ini sudah hampir terlepas. Lihat di sini, awas, di sini ada sebuah kabel fleksibel atau kabel dari sidik jari belakang. Jadi di sini harus kita lepas terlebih dahulu, jangan sampai dari kabel fleksibel dari sidik jari ini ikut sobek ya teman-teman. Di sini ada sebuah kaleng, kita lepas saja untuk dari bautnya, dan ini sudah terlepas. Oke, kondisi dari mesinnya saya lihat di sini segel kayaknya HP ini pernah dibongkar, dan entah kena dibongkar memperbaiki apa saya tidak tahu. Yang jelas saya di sini segel itu sudah terlepas ya. Dan masih kondisi dari HP-nya juga masih mulus dan masih bagus untuk di bagian dari penutup mesinnya dan juga dari bagian mesinnya juga. Oke, dan ini sudah selesai untuk proses pencopotan dari bautnya, dan lihat masih mulus teman-teman ya. Kaleng-kaleng masih aman, tidak ada kendala sama sekali. Oke, lanjut untuk saya buka dari soket dari LCD dan juga baterai. Kemudian saya angkat untuk dari baterai tanamnya ini ya. Nah, ini sudah terlepas. Saya akan lepas untuk dari plastik dari HP dari baterai tanam ini ya, karena fleksibel pada kabel LCD itu terletak di sini teman-teman, di bawah dari plastik ini ya. Wow, ini sangat terkat sekali untuk lem dari baterai tanamnya ya. Kita pasangkan seperti ini aja. Kita pasang seperti semula. Oke, seperti ini. Nah, sudah rapi. Oke, lanjut untuk saya proses pelepasan dari kabel dari LCD-nya. Dari LCD-nya ya teman-teman. Oke, dan ini sudah terlepas. Lanjut untuk saya proses yaitu pensesetan pada bagian layar LCD. Kemudian saya akan panaskan terlebih dahulu dari layar LCD-nya menggunakan blower. Sesuaikan untuk panas dari blowernya. Setiap blower itu berbeda-beda, harus disesuaikan. Saya anginnya kasih di bagian 4 aja. Fungsi dari pembloweran ini seperti biasa teman-teman ya, fungsinya yaitu untuk melunakkan pada lem di bagian LCD. Nah, ketika ada celah, kita seset aja menggunakan besi tipis ini. Oke, karena ini LCD sudah rusak jadi tidak apa-apa ya, agak sedikit kasar cara mensesetnya. Nah, apabila sulit kita bantu menggunakan cairan thinner ya teman-teman ya. Oke, saya akan ini dulu, ini agak sedikit sulit ya teman-teman. Diusahakan untuk pencopotan ini harus di bawah LCD. Hati-hati untuk cara pensesetannya ya. Dan ini banyak sekali retakan-retakan pada layar, takutnya saya terkena dari tangan saya ini ya, karena tajam sekali untuk dari kaca layar LCD ini teman-teman. Jadi harus berhati-hati. Apabila sulit bantu menggunakan cairan thinner. Oke, dan ini sudah terlepas untuk bagian atas. Saya urutkan lagi untuk bagian bawah. Oke, saya sambil buka dan sambil saya seset menggunakan besi tipis ini ya. Oke, dan ini sudah terlepas. Wow, mantap sekali. Lihat di sini banyak sekali sisa-sisa dari pecah dari kaca layar LCD-nya.
Oke, dan ini layar LCD seperti ini ya, LCD-nya sangat tipis sekali, asli bawaan dari HP-nya mungkin ini atau sudah gantian. Oke, lanjut untuk proses selanjutnya yaitu pengeliman, karena tadi saya sudah membersihkan dari sisa-sisa lem pada LCD di bagian lulangan pada HP ini. Kemudian saya lanjut untuk proses pengelimannya. Dan ini sudah saya siapkan untuk LCD yang baru. Sebelum kita proses pengeliman, yaitu kita coba tes terlebih dahulu untuk LCD-nya, karena barusan saya beli yang baru, jadi harus saya tes. Belum saya lem ya, ini segel masih aman. Jadi apabila LCD yang baru ini rusak atau tidak normal, kita bisa dikembalikan di tokonya lagi, yaitu syaratnya jangan sampai terkena lem, segel masih aman. Oke. Dan kemudian saya akan nyalakan HP-nya. Di sini saya terlihat ada baterai, pengisian baterai, tapi baterai itu masih kondisi kosong sambil saya cas ya, sambil saya cas dan kemudian sambil saya hidupkan juga ya HP-nya ini untuk proses pengetesan pada layar HP Vivo Y12 ini, apakah dia normal. Kita tunggu aja hingga proses ini selesai. Masih di tampilan Vivo, masih proses loading untuk menampilkan di bagian layar pada HP ini. Kita tunggu aja hingga proses ini selesai. Nah, ini sudah menyala HP. Di sini terkunci dari pola ya, atau terkunci layar. Hanya saja saya bisa mengeceknya di bagian angka darurat atau panggilan darurat. Saya ketik dari angka 1 sampai angka 0 itu normal, tidak ada kendala, lancar-lancar saja. Oke. Lanjut untuk proses selanjutnya yaitu pengeliman. Saya buka terlebih dahulu untuk bagian baterai. Untuk bagian baterai dan kemudian kita lepas lagi untuk di LCD-nya. Dari fleksibel kabel LCD-nya. Oke, seperti ini ya. Oke, karena tadi saya sudah mengetes pada LCD-nya ini, jadi saya berani untuk melepas atau mensobek dari bagian segelnya ini, teman-teman. Segel harus kita sobek seperti ini, karena kalau tidak disobek, ntar khawatirnya dia apa? Tidak khawatirnya ya, dia biasanya bisa menghalang-halangi lem, atau lem itu biasanya terhalang dengan kertas dari segel ini ya. Jadi kurang rapat, ada yang mengganjal karena tidak dilepas dari atau tidak disobek pada bagian segelnya ini. Dan ini sudah saya lepas semua untuk segel-segelnya dan sudah saya sobek. Lanjut untuk saya proses pengeliman, kasih lem pada bagian lulangan dari HP-nya ini secukupnya aja. Kalau ngelem LCD itu bagian pinggirnya ya teman-teman, kalau tengah jangan kasih lem, biasanya sulit sekali kalau melepas LCD lem, dilem bagian tengah pada lulangan HP ini ya, biasanya lepasnya itu sulit sekali. Kalau lem seperti merek T7000 ini memang dari dulu saya menggunakan lem seperti ini ya, karena ini lemnya itu seperti karet, ya mudah sekali ya, rekatnya itu sangat rekat sekali. Apabila dilepas menggunakan cairan thinner itu mudah terlepas, tapi beda sekali dengan selain dari tipe lem T7000 ini ya. Biasanya ada yang lem itu ketika kering itu kerasnya minta ampun ya, kayak seperti lem-lem Korea seperti itu ya, atau seperti nasi kalau kering itu ya. Jadi sulit sekali ketika kita diseset. Walaupun kita campurkan menggunakan thinner juga itu sangat sulit sekali teman-teman ketika pencopotan. Nah, ketika sudah saya kasih lem, sudah saya terapkan untuk layar dari LCD-nya, lanjut untuk saya biasa yaitu kita kasih karet ya. Wah, ini jurus karet ini luar biasa ini. Memang saya pakai jurus karet ini dari dulu ya hingga sekarang, karena ini yang paling aman dan paling efektif, tidak merusak pada bagian layar dari LCD-nya ini.
Oke, mantap sekali. Dan kita tunggu sampai air lem ini benar-benar kering. Oke, ketika sudah kering, saya lepas kembali untuk bagian di pada karetnya ini ya. Saya lepas lagi. Oke, dan ini di sini terdapat ada sebuah pelekat ya pada bagian LCD. Kita harus copot terlebih dahulu. Saya tancapkan untuk di bagian soket pada LCD-nya. Oke. Oh, ini kurang rata ya. Jadi saya lepas lagi. Saya lepas lagi teman-teman untuk saya itu ya lepas saja untuk dari pelekat dari kabel fleksibel dari LCD-nya ini. Nah, di sini ada plastiknya ya. Agar dia itu lebih terlekat. Nah, ini sudah saya copot tadi ya, dan kemudian saya pasangkan untuk di bagian konektor dari LCD-nya ini. Ntar dulu saya paskan. Nah, ini agak sedikit sulit ya. Oke, dan ini sudah hampir terap. Mana ini lubangnya, ini kok sulit sekali ini. Hati-hati ya teman-teman ketika menerapkan dari konektor dari LCD-nya ini, jangan asal-asal tancap ya. Kita cari celah. Oke, lanjut untuk saya proses pemasangan untuk di bagian pada baterainya ini, baterai tanam ya. Oke, seperti ini. Terus saya paskan untuk plastiknya ini. Oke, kemudian saya pasangkan kembali untuk di HP-nya. Tancapkan untuk dari konektor dari baterainya. Lanjut untuk saya proses penutupan, yaitu pembautan ya dari lem atasnya ini, dari mesin atasnya ini. Saya akan baut terlebih dahulu. Oke, di sini banyak sekali baut-bautnya teman-teman. Oke, dan ini hampir selesai. Yaitu langkah selanjutnya saya akan memasang dari bagian dari kabel fleksibel penghubung sidik jari belakang ya. Kita pasangkan lagi untuk dari kalengnya. Ntar dulu saya kasih cari posisi yang enak ya. Ini memang kalengnya sedikit kecil sekali, jadi sulit untuk dibaut. Oh, di sini ada lubang ya, lubang yaitu untuk memasukkan dari kalengnya. Jadi saya tadi salah untuk cara pemasangannya. Oke, dan ini sudah selesai untuk proses pembautan. Jadi langsung saja untuk saya pasang kembali dari penutup HP ini ya. Saya terapkan hingga rapat. Oke, dan HP sudah saya terapkan seperti ini. Dan ini hasilnya sudah selesai teman-teman untuk proses pengeliman. Lanjut saya akan nyalakan HP-nya ini. Takutnya ketika sudah dipasang ya, takutnya ntar LCD-nya error atau gimana kan, gitu tidak tahu ya teman-teman ya. Oke, dan ini sambil saya cas karena tadi baterainya masih sedikit. Oke, lanjut untuk saya nyalakan HP-nya. Coba saya akan tes dari LCD-nya. Di sini ada tampilan Vivo. Oke, mantap sekali. Kita tunggu sampai menampilkan ke tampilan HP-nya. Sambil saya menunggu, sambil saya lap-lap untuk di bagian dari layar LCD-nya ini, karena di sini ada sisa-sisa lem ya. Agar lebih bersih dan mengkilat teman-teman. Oke, dan mantap sekali seperti ini, tidak ada sisa-sisa lem ya. Dan ini HP sudah menyala ini teman-teman. Oke, untuk karena ini terkunci layar HP-nya, saya tidak bisa membukanya, jadi saya hanya bisa mengetesnya menggunakan tombol seperti ini. Oke, dan ini HP sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.